Kemudian Kiai Bapak Kaya ini berpidato bahwa dia akan menjadi raja di tanah Tangerang dan orang-orang Tionghoa ini akan diusir, terus pajak dan kompenian akan dihapuskan. Dan Kain pun juga bagi-bagiin jimat tuh ke para pengikutnya buat ilmu kebal biar nggak mempan ke senjata. Yo, what's up Sobat Glory? Pastinya balik lagi bareng gua Salman. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dan juga diberkahi hidupnya, dan dimudahkan segala urusannya. Pokoknya yang terbaik buat kalian. By the way, thanks buat kalian yang udah nonton konten gua, dan juga udah subscribe channel gua. Nah, dimanapun ya, di negara manapun, peran petani itu sangat-sangat penting. Apalagi di negara agraris kayak Indonesia. Dan menurut gua tuh ya, pekerjaan sebagai seorang petani itu mulia banget. Soalnya nih, sehebat apapun, atau sekaya apapun, atau sepintar apapun kita nih, tanpa adanya para petani ini, kita mau makan apa coba? Nah, cuma sayangnya ya, lahan-lahan pertanian ini kayaknya semakin habis teman-teman. Ada yang dibangun perumahan, dibangun pabrik-pabrik, dan kadang ya, para petani ini ngejual lahannya untuk pabrik, terus nanti anak-anak ini bakal kerja sebagai buruh pabrik tersebut teman-teman. Bener-bener aneh deh pokoknya. Nah, terus lagi ya, kalau dibangun pabrik tuh muncullah masalah-masalah baru kayak polusi, terus juga jalanannya pasti macet teman-teman. Entahlah mau di gimana negeri ini deh. Nah, kali ini gue mau coba dicerita ke kalian seorang petani dan juga dia seorang dalang. Dia ini pejuang lokal di Tangerang. Entah kalian udah pada tahu atau belum. Nah, seorang petani ini bernama Kiai Bapak Kaya yang kala itu dia memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, tapi sebelumnya disclaimer ya, gue nggak menyudutkan pihak manapun dan gue hanya mencoba menceritakan menurut sumber yang ada. Oke, teman-teman stay here dan tonton terus konten gue and enjoy. Kekayaan alam Indonesia tuh seksi banget. Gila, Indonesia tuh kaya banget. Dimulai dari hasil tambang yang melimpah sampai ke pertanian teman-teman. Dan seharusnya nih ya, melimpahnya kekayaan alam ini harus menjadikan negeri ini makmur teman-teman. Coba nih ya, satu item jenis tambangnya aja, nikel tuh. Menurut hasil survei geologi Amerika USGS, mereka melaporkan kalau Indonesia ini produsen nikel terbesar di dunia. Dan udah pasti lah ya, dengan gercepnya tuh program elektrifikasi di dunia, itu udah jadi kebutuhan nikel tuh akan tambah banyak dan akan terus meningkat kebutuhannya setiap tahunnya. Nah, menurut USGS tuh, produksi nikel di dunia di tahun 2022 diperkirakan nyampe 3,3 juta ton. Nah, jadi nih teman-teman, jumlah itu tuh meningkat sekitar 20,88% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jadi sebanyak 2,73 juta ton. Nah, di tahun ini, atau berapa lah ya jumlah produksinya. Nah, itu baru nikel doang tuh teman-teman. Nah, terus lagi, dari 3,3 juta ton produksi nikel dunia, menurut USGS nih, Indonesia memproduksi nikel sampai 1,6 juta ton. Nah, artinya Indonesia ini menyumbang sekitar 48,48% dari total produksi nikel dunia sepanjang tahun lalu. Nah, jadi ya, hampir mau setengahnya tuh, kita ini memproduksi nikel di dunia teman-teman. Dan gak hanya itu, Indonesia juga tercatat tuh sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Tercatat di tahun 2022, Indonesia punya cadangan nikel sekitar 21 juta ton. Nah, tapi nih teman-teman, biasanya nih, kekayaan alam yang seksi kayak nikel tuh mengundang dua belah player untuk bikin intrik-intrik biar menguasai kekayaan alamnya. Biasa lah ya. Ya, siapa yang kontrol energi, dia yang akan kontrol dunia teman-teman. Contoh tuh kayak di Timur Tengah. Kisruh ini sering terjadi di sana hanya karena urusan minyak. Tujuannya ya untuk menguasai energi. Nah, ke depannya nih ya, karena nikel ini ya salah satu material untuk energi terbarukan, ya siap-siap aja. Kita pun juga bakal dijadiin medan pertempuran para pemain yang pengen menguasai energi. Dan semoga nih ya, kita ini nggak di Timur Tengah kan teman-teman. Nah, sama halnya dengan di Nusantara di masa lalu. Meskipun ya
konteksnya agak beda kali ya dengan di kala barusan. Cuma ya sama-sama kita di negara yang makmur, tapi entahlah rakyat ini bisa ngerasain makmurnya apa enggak. Nah bedanya hanya kala itu Indonesia ini terkenal dengan negeri penghasil rempah-rempah. Makanya banyak tuh para pedagang asing yang tertarik datang ke Indonesia karena pengen dapat rempah-rempah langsung dari negara asalnya. Awalnya sih ya, mereka ini cuma berdagang. Terus karena keasikan atau keenakan, akhirnya mereka ngelihat opportunity dan potensi yang gede bisa memonopoli perdagangannya. Nah, alhasil terjadilah kolonialisme yang dilakukan bangsa asing terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, waktu itu tuh di Tangerang, para kolonial ini mengistimewakan golongan Tionghoa. Sorry banget ya, gue nggak menyudutkan pihak Tionghoa ini atau pihak manapun. Gue hanya menceritakan yang ditulis di sumber. Ya karena teman-teman gue pun juga banyak yang dari golongan Tionghoa dan gue fine-fine aja. Yang lanjut ya. Para kolonial ini mengistimewakan golongan Tionghoa karena mereka menjadi penopang perekonomian di Hindia Belanda. Nah, jadi para Tionghoa ini bisa menguasai lahan-lahan yang mereka kelola sendiri dan juga mereka mempekerjakan penduduk pribumi untuk jadi buruh tani penggarap tanah milik mereka. Dan karena hal inilah jadinya memunculkan istilah tanah partikelir teman-teman. Sebutan buat para penguasa tanah yang dikelolanya secara mandiri dan biasanya mempekerjakan para penduduk asli atau pribumi. Nah, info sedikit ya. Tanah partikelir ini teman-teman adalah tanah milik swasta yang dijual sama VOC atau para kolonial. Kebijakan partikelir ini dibuat dari abad ke-17 berlanjut sampai masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendel. Dulu tuh ya. Kebijakan tanah partikelir ini kebanyakan terjadi di daerah sekitar Batavia dan ada juga di beberapa pulau Jawa lainnya. Karena itu kebijakan ini tuh banyak diprotes karena semakin bikin rakyat desa ini sengsara. Soalnya banyak tanah partikelir yang dikuasai para petinggi Belanda tersebut itu milik rakyat pribumi teman-teman. Nah terus lagi banyak peraturannya tuh yang dibuat sama pemilik tanah partikelir atau tuan tanah yang pastinya menyengsarakan rakyat. Contohnya tuh seperti harus store hasil panen, terus meminta uang sewa, dan juga mempekerjakan penduduk untuk kerja rodi teman-teman. Nah sama halnya terjadi di Tangerang. Waktu itu kehidupan ekonomi warga pribumi Tangerang yang bekerja jadi buruh tani itu sangat prihatin teman-teman. Nah menurut arsip kolonial Versland, disebutkan upah harian kuli perkebunan ini cuma sebesar 0,25 sampai 0,40 gulden. Itu tuh sekitar 8.000 sampai 10.000 perak lah. Nah sedangkan para tukang batu dan kayu ini sekitar 0,60 gulden sampai 1 gulden. Nah sekitar 15 ribuan gulden lah teman-teman. Dan itu tuh bukan pendapatan bersih. Soalnya masih harus dipotong pajak. Terus lagi kalau mereka sakit ya bayar sendiri. Pokoknya minim banget penghasilannya. Udah sangat prihatin kan teman-teman. Penderitaan itu sama dengan deritanya buruh tani di Delhi yang udah gue bahas sebelumnya. Intinya ya, para tuan tanah ini memanfaatkan tenaga dan tanah para warga pribumi yang dipekerjakan secara nggak adil. Dan kondisi itu tuh pastinya nggak dapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda teman-teman. Nah akibatnya kondisi dan situasi tersebut membuat sadar seorang warga pribumi, dia ini seorang dalang, dan muncullah sosok bernama Kain Bapak Kaya yang akan membebaskan penderitaan para petani lokal dari sang tuan tanah. Ya meskipun ya perjuangannya gagal karena kalah segala-galanya, tapi untuk perjuangannya ya gue salut sih teman-teman. Nah hingga kemudian di tanggal 10 Februari 1924 terjadilah peristiwa protes para petani kepada penjajah Belanda dan tuan tanah asing di Tangerang. Insiden ini terjadi ya karena para petani pun akhirnya nggak terima selalu diperlakukan buruk dan selalu dieksploitasi tenaganya dengan upah yang sangat minim. Bahkan kalau teman-teman dengar nih cerita para petani di Delhi, banyak yang mati dari mereka karena kerja paksanya ini teman-teman. Nah, terus juga nggak dapat jaminan kesehatan yang layak. Ya sama halnya di Tangerang pun juga seperti itu. Karena situasi tersebutlah membuat para petani di Tangerang yang dipimpin sama Kain Bapak Kaya ini memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya. Oke teman-teman, sebelum gue cerita lebih jauh lagi, gue cerita dulu nih siapa Kain Bapak Kaya ini. Kain Bapak Kaya adalah seorang petani kecil yang bekerja sebagai buruh tani. Dia ngebangun rumah di pekarangan kakaknya, tapi meskipun dia ngebangun di lahan kakaknya, dia harus membayar uang kompenian, yaitu uang yang harus dibayar atas penggunaan tanah untuk rumah, pekarangan, dan tegalan. Simpelnya mah, dia harus bayar uang sewa tanah kompeni teman-teman. Nah, ya meskipun itu tanah punya kakaknya, ya tetap aja dia harus bayar ke kompeni. Nah, waktu itu, selain bertani, untuk memperbaiki taraf kehidupannya, Kain pernah menjalani beberapa pekerjaan seperti bekerja sebagai mandor dan juga jadi penjaga kantor asisten udana Teluk Naga. Dan di tahun 1913,
Kain Bapak Kaya pindah ke Batavia dan jadi penjaga kantor komisaris polisi. Kemudian Kain memutuskan pulang kampung ke kawasan Kebayoran, dan di kampung halaman itulah Kain menjadi seorang dalang pewayangan, dan sekaligus dari sinilah mindsetnya mulai berubah, yaitu menjadi pejuang revolusi yang tadinya hanya seorang petani doang, teman-teman. Nah, setelah lama tuh menggeluti profesi sebagai dalang, ternyata profesi ini membuatnya semakin yakin jalan revolusi yang akan dia tempuh. Hal ini dikarenakan dia sering tampil di distrik Kebayoran dan membuat dia memiliki banyak follower yang setia sama dia, teman-teman. Nah, pada suatu saat Kain mementaskan tokoh wayang Prabu Siliwangi. Dia menjelaskan tuh kalau cerita itu adalah kisah nyata dirinya. Dan itu tuh brainwash banget, teman-teman. Sampai di para penonton pun juga terpengaruh. Nah, sampai para penonton pun ingin tuh mewujudkan kerajaan baru yang lebih adil dan makmur, tentunya di Tangerang, teman-teman. Wayang itu tuh hal yang ini gue suka banget, teman-teman. Dan wayang ini salah satu budaya nih yang harus kita lestarikan. Terlepas nih ya, dari Kain Bapak Kaya ini brainwash atau apalah itu loh, tapi ya keren banget. Sepertinya nih penggelaran wayang itu harus diangkat lagi deh. Soalnya mengandung nilai-nilai yang luhur. Soalnya cerita-cerita pewayangan ini bisa digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan berbagai kebutuhan hidup, seperti ngasih ajaran moral, etika kehidupan, terus mewariskan pandangan hidup. Intinya nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sama masyarakat dan juga mempertahankan eksistensi masyarakat. Contohnya tuh, buat ngasih semangat juang membela negara, ya karena dulu tuh para tentara kerajaan tuh secara rutin tuh diceritakan cerita-cerita kepahlawanan untuk mendidik seorang putra mahkota. Bahkan Sunan Kalijaga pun dakwah saat itu lewat pewayangan, dan itu tuh keren banget, teman-teman. Ya, sama halnya dengan Kain Bapak Kaya ini, lewat wayang lah dia ini membangun revolusinya. Nah, terus di tahun 1922, Kain Bapak Kaya menikah dengan wanita bernama Tan Cheng Nyo, atau lebih dikenal dengan sebutan Nyonya Banten. Nah, setelah nikah tuh dengan Nyonya Banten, ada perubahan sikap dari Kain. Dia ini jadi lebih pendiam dan setiap tindakannya ini menjadi lebih serius. Selain itu juga, dia menyibukkan dirinya dengan kegiatan latihan wayang di rumahnya. Terus lagi peran wayangnya pun juga dibatasi, teman-teman. Di tahun 1923 aja nih, Kain ini hanya manggung 3 kali, yang biasanya tuh lebih dari 3 kali dalam setahun, teman-teman. Nah, ternyata belakangan diketahui perubahan sikap ini karena Kain ini lagi nyiapin misi revolusinya. Karena dia menyadari kalau tanah di Tangerang ini milik pribumi dan nggak seharusnya milik bangsa asing. Ya, karena tanah itu merupakan warisan dari nenek moyang penduduk lokal pribumi, teman-teman. Nah, lalu demi mempersiapkan revolusinya tuh, waktu itu Kain Bapak Kaya ini sampai ziarah ke makam-makam keramat dan banyak melakukan tirakat-tirakat. Intinya dia banyak melakukan semedi. Sama seperti kisah-kisah jagoan lainnya, Kain mengharuskan para pengikutnya ini punya ilmu kebal. Karena kesaktian itu nggak bisa dipungkiri jadi syarat utama buat para pejuang zaman dulu, teman-teman. Nah, kalau zaman sekarang kan, banyak orang yang ilmu itu untuk kepentingan pribadi dan mempertahankan jabatannya. Kalau dulu nggak, ya beda lah. Pemahaman Kain Bapak Kaya terhadap penguasa tanah jadi manifestasi munculnya protes sosial di kalangan para petani. Kala itu dia sering beberapa kali ngomongin soal tanah Tangerang. Katanya tuh tanah itu awalnya milik nenek moyang kita. Kenapa sampai bisa jatuh ke tangan Cina? Kenapa semua orang Cina di sini semuanya kaya? Mereka punya sawah dan kebun, padahal kami keturunan nenek moyang yang punya tanah seolah bukan apa-apa. Dan kami tetap miskin, kami nggak punya apa-apa untuk dikatakan tentang tanah itu. Tuan tanah berkuasa sendiri, faktanya semuanya miliknya. Itulah ungkapan Kain Bapak Kaya, teman-teman. Nah, lalu Kain Bapak Kaya pun juga sering melakukan protes. Protes demi protes dia lakukan. Terus karena nggak digubri sama kolonial, akhirnya Kain Bapak Kaya dan pengikutnya ini merencanakan bakalan bikin pergerakan, dan direncanakan pergerakan tersebut akan dilaksanakan tanggal 9 atau 10 Februari tahun 1924. Nah, jadi dia mempreparekan tuh buat pergerakan revolusinya. Lalu sebulan sebelumnya, Kain menyebarkan undangan dan konsolidasi yang intensif sampai tepatnya di hari Jumat 8 Februari 1924. Para pengikut Kain tuh ngumpul tuh saat hajatan sunatan anak tirinya Kain. Nah, bersama dengan acara tersebut, Kain Bapak Kaya memanggil para pengikutnya lalu ngasih pengarahan dan perintah apa aja yang harus mereka lakukan. Kemudian Kain Bapak Kaya ini berpidato bahwa dia akan menjadi raja di tanah Tangerang dan orang-orang Tionghoa ini akan diusir, terus pajak dan kompenian akan dihapuskan. Nah, dengan orasinya Kain,
itu membuat semangat para petani pun terbakar. Dan Kain pun juga bagi-bagiin jimat tuh ke para pengikutnya buat ilmu kebal biar nggak mempan kena senjata. Nah, hingga kemudian di tanggal 10 Februari sekitar jam 7 pagi, Ertuğrul yang merupakan asisten Wedana Teluk Naga, dia digeruduk sama 60 orang yang datang ke pendoponya. Orang itu adalah kelompoknya Kain Bapak Kaya. Dan yang bikin kaget sang asisten Wedana, mereka ini ngegeruduk dengan bawa senjata tajam kayak pisau, golok, dan sebagainya teman-teman. Nah, kala itu rombongannya Kain Bapak Kaya ini pakai baju warna putih dan topi bambu yang namanya itu topi boni. Itu tuh katanya topi khas Tangerang teman-teman. Nah, kala itu rombongan Kain Bapak Kaya ini menyampaikan aspirasinya kepada Tuan Tanah untuk segera meninggalkan wilayah Tangerang. Dan si asisten Wedana pun juga mendengarkan aspirasi mereka dan menyungguhi mereka sambil ngajakin mereka supaya meletakkan senjatanya. Nah, namun rupanya tuh itu semua tuh ya hanya siasat dari si asisten Wedana ini untuk mengulur waktu. Karena dia udah hubungi controller Remrev untuk meminta bantuan para polisi kolonial teman-teman. Nah, inilah yang menurut pandangan gue nih ya, sorry nih kalau gue salah. Terkadang para penguasa pribumi ini bisa lebih jahat daripada penjajah. Terkadang mereka ini menjadi antek-anteknya penjajah teman-teman. Nah, sebagai contohnya tuh, misalnya nih ya, uang dari pemerintah kolonial ini yang untuk upah nih kadang dipotong sama pemimpin setempat seperti para demang-demang dan yang lain-lainnya. Bahkan ya, meskipun belum ada kajian yang sahih atau yang valid, banyak orang yang sepakat lah ya, kalau Belanda dan Jepang ini mampu menaklukkan Nusantara bukan karena kehebatan dan kekuatan militer mereka, tapi lebih karena sikap sebagai kelompok orang di Nusantara aja yang cenderung mendukung adanya para penjajah tersebut teman-teman. Nah, di zaman penjajahan Belanda, banyak nih orang yang lebih memilih jadi antek penjajah. Ada yang jadi centeng atau tukang pukul tuan tanah bule atau orang asing. Dan ada juga yang jadi demang dan tunduk pada kekuasaan Belanda. Nah, makanya nih, suksesnya Divide et Impera ini memperlihatkan sebagian orang di Nusantara ini nggak malu jadi antek penjajah daripada ngebebasin tanah airnya dari penjajahan. Jadi nggak heran ya, kalau si Pitung, tokoh legenda dari Betawi itu, dia bisa tertembak kompani Belanda ya itu bukan karena Pitung ini kurang hebat, tapi ya ada antek-antek yang ngebocorin keberadaannya, termasuk juga rahasia untuk ngalahin si Pitung. Dan mungkin ya teman-teman, mental inlander ini terus ada sampai sekarang, ibarat genetik tuh yang turun-temurun teman-teman. Jadi nggak aneh lah ya, kalau banyak orang yang rela ngehianatin kemerdekaan Indonesia yang udah susah payah, pahit dan getirnya diperjuangkan sama para pahlawan kemerdekaan ini seolah-olah dilupakan gitu aja teman-teman. Nah, hal itu pun juga terjadi sama Kain Bapak Kaya. Setelah asisten Wedana menghubungi polisi kolonial, nggak lama dari situ polisi pun datang. Dan diplomasi pun juga sangat alot kala itu. Namun nggak nemu titik terang. Sampai Kain minta ketemu langsung dengan perwakilan kerajaan Belanda di Batavia dan di Buitenzorg atau Bogor lah teman-teman. Nah, finally, semua rombongan Kain ini berangkat menuju ke Batavia dengan dikawal sama polisi kolonial. Nah, di tengah perjalanan tuh, tepatnya tuh di Tanah Tinggi, lokasi ini tuh yaitu persimpangan jalan antara dekat pusat pemerintahan kota Tangerang yang sekarang tuh menuju jalan Daan Mogot arah Kalideres teman-teman. Nah, menurut informasinya dari surat kabar Sinar Hindia, asisten residen Batavia kali itu dia mengikuti pengawalan terhadap rombongan Kain Bapak Kaya. Infonya tuh karena melihat keadaan yang berbahaya, maka menganggap bahwa dia harus menjalankan aturan yang keras. Akhirnya para polisi kolonial melakukan agitasi terhadap kelompoknya Kain Bapak Kaya yang lagi jalan menuju ke Batavia. Hingga kemudian, salah seorang polisi ini menjatuhkan Kain Bapak Kaya sampai dia jatuh tersungkur ke tanah. Akibatnya para pendukung Kain ini nggak terima lihat kejadian tersebut dan langsung nih mereka melakukan pembalasan kepada polisi kolonial sampai terjadilah penyerangan yang hebat kepada para polisi kolonial. Nah, terus si Remrev pun juga polisi yang ngawal dari Tangerang tadi nih teman-teman. Dia diserang sama 8 orang pengikut Kain, sementara Kain ini kena tembak sampai mati. Lalu Remrev pun juga sang polisi kolonial ditempeleng dengan golok dan sama keris sampai luka. Tapi kayaknya dia gak mati teman-teman. Nah, terus karena kalah nih secara jumlah dan ya pastilah ya kalah secara senjata juga, makanya peristiwa ini nggak berlangsung lama. Hanya terjadi sekitar beberapa jam aja teman-teman. Karena seketika sang pemimpin yaitu Kain Bapak Kaya ini tewas. Akhirnya upaya protes para petani pun juga gagal. Gak berhasil mereka mewujudkan kemerdekaannya yang diimpikannya teman-teman. Nah, dalam peristiwa tersebut tercatat 23 orang petani ditawan dan 19 orang tewas. Dari beberapa petani lainnya pun juga luka parah teman-teman. Nah, sementara
Para petani yang masih hidup pun juga balik lagi nih ke kehidupan awalnya sebagai petani, dan nggak ada lagi perlawanan sampai runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda. Sementara kayak Bapak Kaya ya sampai sekarang terlupakan. Dan mungkin ya, masyarakat setempat pun juga banyak yang nggak tahu sama sosok ini. Menurut beberapa catatan, kain Bapak Kaya ini dimakamkan di Kampung Encrek, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang Kota. Tapi nggak tahu lah ya, benar apa enggaknya di situ makamnya, ya mungkin kalau orang sana kayak tahu teman-teman. Nah, sepertinya peristiwa di Tangerang ini mungkin ya hanya sebatas perlawanan lokalitas perkotaan. Tapi jangan salah teman-teman, peristiwa ini tuh mendunia. Dan itu terbukti sampai dimuat di majalah The Living Age terbitan Boston, Amerika di tanggal 17 Mei 1924. Artikel ini berjudul Kain Bapak Kaya Will Be Sultan. Tuh, sampai mendunia tuh teman-teman. Ya, tapi perjuangan sang dalang kain Bapak Kaya ini nggak kedengar masyarakat umum. Mungkin ya hanya beberapa kalangan aja yang tahu. Yang pastinya kalangan akademisi pasti tahu lah. Selain itu juga nggak ada tuh namanya diabadiin jadi nama jalan atau minimal jadi nama daerah lah. Dan itu nggak ada teman-teman. Tapi semoga deh kedepannya orang-orang ini tahu akan perjuangannya, dan semoga kain Bapak Kaya ini bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional. Oke teman-teman, see you di konten berikutnya.